Surat terbuka untuk artis Verrel Bramasta dan politisi-politisi lain. Kirim siswa nakal ke barak militer. Kami sebagai siswa sangat mendukung. Pada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omong-omong saja ke barak militer. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan heboh guys ya, ada 3 siswi ya, masih SMA kayaknya ya, memberikan surat terbuka ya untuk para pejabat ya, khususnya Verrel Bramasta ya dan kawan-kawan itu ya, yang sering mengkritik KDM ini ya. Itu katanya itu si 3 siswi tersebut itu membuat surat terbuka itu sebenarnya untuk KDM ya, Deddy Mulyadi. Itu suruh kirim aja itu Verrel dan kawan-kawan itu ke barak militer. Oke, gimana selengkapnya itu terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Oke, yuk langsung saja kita lihat ya di mana ini video surat terbuka dari siswi-siswi tersebut ya. Let's go ya. Ya. Ini nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Surat terbuka untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer. Kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Verrel Bramasta dan politisi-politisi lain. Mereka itu hanya omong-omong saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal. Mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omong-omong saja ke barak militer. Biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut, sehingga tidak hanya komentar miring yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Ya, kita lihat ya komentar-komentar dari netizen kayak gimana ya. Waduh tuh, dengar tuh, Verrel urus masyarakat bukan ngurusin cinta. Wah, ini jadi gini ya guys ya, ada lagi yang menarik ya di video ini Mas Dewi sampaikan ya. Jadi pada saat kemarin tuh kan ya, itu Verrel kan banyak tuh diserang sama netizen ya, seperti itu ya, karena kritik KDM ya. Tapi ini berbalik ya, ternyata fansnya Verrel ini kan sama fansnya Fuji itu jadi satu kayaknya ya. Itu netizen yang komen tentang Verrel itu diserang juga guys, serang balik ya, termasuk mungkin di akun ini ya. Dibayar berapa adik-adik tuh. Ini coba yang komen gimana nih. Iya kak, pakai BCA teks lagi, berarti ada yang buat catatan kali ya. Wah, ini pendukungnya Verrel nih ya. Dikira Verrel nggak baca teks apa. Ini pendukungnya yang dari adik-adik ini ya. Asli kak. Nah itu, nah, kak fans kebucinan mulu, fans sakit hati ya. Udah kerja nyata dek, Pak Dewan turun langsung membersamai rakyatnya di playground. Wah, playground. Teks si pujinya nih. Geng Verfu sedang bekerja keras memperbaiki nama baiknya. Wah, ini ya seru ya, seru. Iya, sampai bikin VT panjang lebar. Katanya mereka harus melindungi Wawan, soalnya selama ini Wawan sudah melindungi Inces. Dikata ini perkara percintaan perbucinan apa ya, habis fikri. Jadi fansnya Fuji turun tangan guys ya ternyata ya, untuk membackup Verrel nih. Wah, ini seru. Oke, lanjut. Verrel, lu itu ya anggota dewan di Jabar 7 yang mana meliputi Bekasi, Karawang, Purwakarta. Nah, kemarin kan video lu tuh di-stage tuh sama Bupati Purwakarta. Di situ Bupati Purwakarta mengatakan bahwa yang mana mas yang pro dan kontraknya di sini ya, nih kata Om Zen nih, di sini
Justru orang tuanya mau menitipkan gitu. Tuh. Lalu bukannya langsung bertanya kepada bupatinya, malah membuat video sanggahan. Nih, begini ya, pemilih lu itu termasuk Purwakarta. Nah, harusnya sebagai anggota dewan yang digaji oleh rakyat, turun. Tanyain ke bupatinya gitu loh, maksud gua. Ya, jangan cuma membuat video sanggahan, video bantahan, untuk apa? Gitu. Emang cara kerja lu cuma di medsos doang apa gimana sih? Turun aja ke Purwakarta, tanyain itu dapil pemilih lu juga, urusin gitu. Jangan malah saling sanggah di video. Gimana sih kerjanya? Kalau kerja bikin video doang, gua juga becus. Ya kalian, ya buat yang belum nonton mungkin nonton di video kita sebelumnya ya. Jadi Feral itu membantah, intinya kalau membantah Bupati Purwakarta kalau dia itu kontra dengan kebijakannya KDM gitu ya. Bahkan Feral bilang dia itu ya setuju kayak gitu ya. Tapi kalau Mas DU pribadi lihat videonya yang awal itu, Feral itu sebenarnya lebih ke kontra ya. Bahkan ya udah kita bahas di video sebelumnya, kalian bisa lihat lah ya. Bupati Purwakarta menurut Mas DU benar mempertanyakan kontranya itu yang mana gitu. Katanya kan ada pro dan kontra. Ya kalau yang pro dan kontra itu di luar Purwakarta atau di luar Jawa Barat, ya udah kan mereka nggak menjalankan program ini. Kalau yang di Jawa Barat ini kan orang tua yang menitipkan itu loh, atas inisiatif orang tua loh itu. Jadi mana ada pro dan kontra ya. Kalaupun ada yang kontra kayak yang melaporkan ke Komnas HAM, itu kan orang tuanya bukan yang salah satu anaknya yang masuk ke barak militer itu guys. Kan orang tuanya mau apa enggak gitu loh. Yang kontra nggak usah dimasukin gitu loh ke barak militer. Ada aja ya. Lanjut. Nah ini. Gue bingung dah kenapa jadi gue yang diserang ya. Kan gue bilang di konten kalau si Feral itu nggak salah, nggak ada yang salah dengan perkataannya Feral. Gue kan tidak menyalahkan Feral, kenapa gue diserang? Gue nggak ngerti deh. Terus fans-fansnya bilang gue disuruh dengerin videonya sampai habis. Lah gue udah dengerin 5 kali lebih tuh, makanya gue bisa kasih tanggapan. Lagi pula di akhir video Feral sendiri yang ngomong, menurut kalian gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Lah, gue nggak tulis di kolom komentar karena nggak cukup. Jadi gue bikin di video, dan di video itu adalah menurut saya. Salahnya di mana? Kan gue tidak menyalahkan Feral. Gue bingung dah. Diserang juga sama fansnya Puji. Oke, lanjut. Guys, kalian udah denger belum? Kang Deddy sudah ketemu sama Menteri HAM. Nah, ini baru bener. Ya, kalian harus dengerin tuh apa yang kata Pak Menteri. Ini baru oke. Karena apa? Kalian tuh jangan takut. Pak Deddy itu pasti si Kang Deddy lah ya, saya sebutnya ya, jangan Bapak ya. Kang Deddy sudah mencanangkan dan sudah berpikir jauh ke depan. Apa yang ada di dalam camp TNI itu apa aja? Ada knowledge kah? Ada pendidikannya lah, ada pendidikan mental lah dan sebagainya. Di sana bukan orang itu bukan dikebukin, bukan dipelonco dan sebagainya, nggak kayak gitu. Ya, nih kami nih saksinya dari Ikatan Psikologi Klinis. Nah, di sana membantu para TNI untuk membentuk karakter building anak tersebut. Mengenai kedisiplinannya, mentalnya, psikologisnya, lalu etikanya dan sebagainya. Di sana komplit. Harusnya bersyukur para orang tua yang anak-anaknya nakal dan bermasalah dikirim ke sana bukan untuk dimaki-maki, tapi diberi pelajaran agar si anak paham dan mengerti tentang bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menghormati orang tua, bagaimana dia menegakkan hak dan kewajiban dia, bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap diri dia. Jangan sampai dia membuat onar dan menjadi sampah masyarakat. Itu loh yang dicanangkan oleh Kang Deddy. Jangan kalian ribut aja. Tidak sesuai dengan hak katanya. Tidak sesuai dengan ini. Ada KPI lah, ada HAM lah yang segala macam. Udah, diam-diam aja. Shh. Ya, kalau kalian nggak ngerti di dalamnya seperti apa, lebih baik diam. Saya yang ngerti, saya tahu, saya ngerti di dalamnya kayak apa. Udah, pokoknya anak-anak di sana itu benar-benar dilatih kedisiplinannya, pendidikannya, karakter buildingnya, dan semuanya untuk mentalitas dia menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi. Pasti ya, nanti
suatu saat saya akan datang juga ke sana. Karena saya pada saat ini belum datang. Yang saya kirimkan adalah tim saya. Oke, di sana ada banyak. Ada Bu Cassandra, ada siapa lagi tuh? Ada Mbak Aju, ada ketua IPK-nya dan sebagainya. Dan masih banyak lagi tim-tim yang lain. Dan masih banyak lagi anak-anak yang lain di sana. Tim psikolog. Oke? Jadi kalau kalian mau tahu seperti apa mereka berjuang untuk hidup dia, tanya saya. Oke? Jangan banyak ngomong kalau kalian nggak tahu di dalamnya kayak apa. Ya? Benar ya? Jangan ribut. Salam, Lita Gading. Ini sih menurut gua udah gila cuy. Kang Deddy Mulyadi udah di luar nalar. Dikritik habis-habisan masalah pendidikan disiplin oleh para elit. Masalah hak anak lah, masalah hak asasi lah. Tiba-tiba Kang Deddy udah bareng Menteri HAM aja. Para elit yang kemarin kritik Kang Deddy masalah pendidikan di barak militer, sekarang malah digampar pernyataan sama Pak Natalius Pigai, yaitu Menteri Hak Asasi Manusia. Yang lebih gila, program Kang Deddy ini jika berhasil akan direkomendasikan Pak Menteri agar bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental. Udah jelas ya, dijelasin juga sama Menteri HAM. Tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena itu saya menyampaikan sebagai Menteri HAM mengapresiasi pemerintah Jawa Barat yang memulai sedang mempersiapkan SDM yang unggul pada masa yang akan datang. Oleh karena itulah, hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta mendorong, ya, ikut turut serta mendorong. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Nah, udah jelas ya para elit, gak ada tuh KDM ngelanggar apa yang kalian tuduhkan. Malahan sekarang didorong tuh sama Menteri HAM. Kalau sampai ada yang kritik lagi, itu orang benar-benar aneh. Iya, seperti itu ya. Coba kita lihat di kolom komentar ya. Ini dari Dr. Lita Gading ya. Ada gosip katanya anggota DPR yang sekaligus artis muda katanya mengkritik soal ini, dokter. Ya, coba balasannya Dr. Lita gimana? Sebut aja inisial viral. Bukan inisial tuh. Si artis mau viral. Haha. Ya, belum ada jawaban dari Dr. Lita. Itu anak muda tidak cocok jadi anggota DPR. Ini bukan inisial lagi mbak, tapi langsung terlalu jujur. Wah, ini terlalu dalam. Oke, tuh denger viral. Ya, ini dibalas tuh sama Dr. Lita, di tag aja. Mantap. Jadi jangan banyak ngomong katanya Dr. Lita ya. Udah, ini psikologi dan tim psikolog Dr. Lita dan kawan-kawan udah ngirim tim ke barak militer dan itu udah direncanakan memang jauh-jauh hari. Jadi nggak usah diajarin lah kayak gitu-gitu ya. Oke, lanjut next. Tua ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun mas kan dapil sini, mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh daripada mas berwacana. Lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Masa kemarin gue. Jadi gini, ini kan pendapat pribadi kuring nih ya. Kang Farel kan Dewan DPR RI, Dapil Purwakarta, Karawang, Bekasi. Kan gak usah statement begitu di media sosial. Datang, kontrol ke bupatinya, ke gubernur, lihat siswa-siswanya, lihat baraknya, fasilitasnya, kekurangan anggaran, atau sistem pendidikannya, ada yang kurang, atau bagaimana. Menurut pendapat situ, koreksi, tambahkan. Kalau bikin statement begitu kan akhirnya diliar. Memang kalau lebih baik masih muda begini ganteng, memampatin aja deh kegantengannya. Nanti biar balik ke dunia artis itu bisa eksis. Oke, mantap ya. Turun ke lapangan bos, kata yang komentar ya. Farel belum ngerti. Farel ya, bukan Farel ya. Farel belum ngerti apa-apa. Yang suka sama Bapak Deddy Mulyadi 95%, yang gak suka hanya 5%. Cuma sekolah speak
sinetron aja. Selamat buat Bapak Bupati. Bener Kang, boleh senggol tapi buktikan kerja nyata, bukan sinetron. Oke, lanjut ya. Nah ini Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau lengkap. dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain alias Om Zain menantang anggota Komisi 10 DPR Verrel Bramasta. Tantangan itu dilayangkan selesai Verrel dinilai lebih banyak cuap-cuap terkait program parak militer untuk siswa nakal yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Om Zain menantang Verrel menangani permasalahan anak nakal dengan caranya sendiri. Di tengah itu Verrel Bramasta mengunggah video di Instagram terkait kebijakan Deddy Mulyadi. Verrel menegaskan dirinya tidak pernah kontra dengan kebijakan di dapilnya. Verrel menyebut ia hendak menyuarakan beberapa pihak yang memiliki pandangan berbeda tentang kebijakan Deddy Mulyadi itu, sehingga ia meminta agar semua pihak mendengarkan video atau membaca pernyataan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Ini bantahannya yang kemarin ya, yang sedang ramai ada di video kita sebelumnya. Saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak tapi ada sedikit ini pun ada penjelasan dalam dari Om Zain saya lebih lengkap ya. bahwa saya kontra Kalian dengerin terhadap nanti. sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video Sampai akhir, atau gitu ya. menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah awal-awal daerah aja sangat untuk menerapkan mengapresiasi ini. kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin lebih banyak pikiran. Malah bikin nggak enak ya. Semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung. Good job. Nggak minta maaf lah. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Ditunggu undangannya. Ngapain pakai undangan? Teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya. Salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa kita tunggu ya kita semua, saya tidak pernyataan dari Om Zain satu atau dua pihak. Sebagai pelayan untuk masyarakat, membalas kita harus klarifikasi ini. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi nggak enak ya pejabat. ngomongnya. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting coba untuk dengerin. membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya Awalnya sangat mengapresiasi mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, setelah dengan hal namun ini sampai saya akhir itu kontra mencermati semua. adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya udah tonton ya dari Sorry, awal ya sampai ini akhir. jadi Om Zain udah nonton dari awal sampai akhir. Sama Mas Tiu juga, kalian juga ya. Video viral yang barusan, kalau barangkali kalian belum nonton, itu masih ada itu kayaknya di akunnya viral atau di akunnya PAN. Itu panjang masih. Setelah namun tuh panjang guys ya. Jadi penjelasan tentang apresiasi itu mungkin hanya sekitar 30 detik awal lah ya. Nggak sampai 1 menit lah ya. Tapi setelah itu 3 menit setelahnya itu ngomongin soal kontranya semua ya. Jadi kalau ngomongin dia itu kita harus dengerin sampai akhir, ya udah sampai akhir ya. Dan itu memang itu lebih ke kontra ya. Coba kita dengerin dari Om Zain ya. Sampai akhir. Saya nggak lihat nggak lihat sepotong. Ya tujuannya dia tuh benar, tapi dia kurang referensi itu aja. Makanya saya bilang turun ke langsung. Nggak
karena kurang referensi kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia kan nanti akan tahu nih penyebabnya apa nih, kenapa dia dibawa ke barak militer, ya kan? Apa masalahnya apa? Dia tanya nih orang tuanya satu-satu, betul. ya kan? Terus setelah tanya orang tuanya satu-satu, tanya dia pihak sekolahnya seperti apa. Nah setelah itu dia datang ke barak militer, sampai ke barak militer, langsung dia lihat model pembinaannya itu seperti apa. Nah supaya apa? Supaya dia nggak gagal paham. Itu yang saya maksud. Jadi kalau dia nggak gagal paham, itu nanti ketika rapat di Komisi 10, regulasi yang dia tentukan itu tepat gitu loh, ngambil keputusannya. Ya kan? Jadi jangan dikira saya baca itu sepotong-sepotong, enggak, saya udah simak dari awal. Nah, dia mengapresiasi bahwa pendidikan karakter itu bagus yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, nah military approach kan, ya kan? Terus yang dia bahas itu, terus dia sampaikan juga jangan sampai kemudian kalau dia kalau dia nggak turun langsung, jangan-jangan konsep pikiran military approach dia dengan pembinaan pelajar di barak militer yang kita lakukan berbeda. Ya kan? Dikira military approach kayak wajib militer gitu. Kegaduhan. Lagi yang bikin kegaduhan itu bukan tanggapan saya, bukan. Jadi bisa jadi itu berbeda karena nggak terlibat langsung. Nah terus kemudian juga kan dari apa yang dia bahas itu kan dia merujuk pada apa itu Undang-Undang Pendidikan Nasional ya tahun 2003. Ya kan dia lupa, dia harusnya kan lihat pasal 8, pasal 9 harusnya. Ya kan? Ini harusnya lihat di situ ketika kita membahas persoalan pendidikan berkarakter. Nah, terus di situ juga disebutkan perlu keterlibatan, betul keterlibatan semua pihak. Makanya agar biar nggak gagal paham, turun langsung dilihat gitu loh. Saya lebih suka begini. Saya dari Dapil Jabar 7, kebetulan itu adalah dapil saya. Saya sudah turun langsung, saya lihat. Nah, ini ada kekurangan dan ini masukannya ini. Mantap. Ya kan? Untuk menangani pelajar-pelajar yang pembunuh pemilihan khusus yang dibawa ke barak militer, nah ini masukannya saya karena seharian sudah ikutin. Atau misalnya sebaliknya, saya sudah ikutin, saya sudah datang seharian di sana, saya sudah lihat model pembinaannya dan ini adalah cocok, tidak cocok. Ya, seperti itu. Harus diganti dengan metode lain yang lebih tepat. Nah ini metodenya lebih suka begitu, jadi langsung kepada permasalahan, gitu loh. Jadi mungkin dia tujuannya juga baik, tapi referensinya kurang, jadi akhirnya jadi wacana kan? Iya. Sudah ada komunikasi lagi? Ya belum. Ya cuman saran saya nih ke Mas Farel, ini kan dia Komisi 10. Nanti kan dia akan membahas regulasi ini kan dengan semua stakeholder. Nah turun dulu lah sebelum dia bahas, biar nanti nggak mengambil keputusannya itu nggak salah. Gitu. Yang saya khawatirkan tuh ngambil keputusan nggak salah. Kita nggak pernah lagi kritik, kita nggak pernah lagi masukan. Bila perlu masukan sebanyak-banyaknya. Kita lagi cari model gimana penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kita. Itu loh, kan ya? Ya. Kalau mengenai masalah izin dari orang tua kan semua sebelum pasti izin itu. Izin makanya. Jadi ketika bicara ada orang tua yang kemudian mengkhawatirkan terhadap pro kontra, ya kan? Ya kan? Nah orang tua yang mana? Jadi nanyanya sama orang tua yang langsung menitipkan dong, bukan orang tua yang mengamati. Jadi kalau orang tua yang hanya mengamati, itu nanti akan jadi wacana itu khusus saya. Coba kalau tanya sama orang tuanya, Bapak dipaksa nggak? Ibu dipaksa nggak? Ibu nitipin nggak? Oh ternyata dia dipaksa. Nah itu jadi masalah. Betul. Ya kan? Baru nanti itu menjadi salah satu hal yang harus kita tangani. Misalnya seperti itu gitu loh. Jadi jelas, bangsa kita ini butuh langsung gitu loh. Bangsa penanganan yang langsung, bukan hanya sekedar wacana gitu. Tapi kita juga maklum kalau kita juga jadi beliau, misalnya kita melihat dari kejauhan ketika ada yang ditanya tentang misalnya bagaimana tentang isu yang saat ini terjadi tentang pendidikan karakter yang dilakukan oleh Purwakarta dan Jawa Barat, pasti bicaranya begitu. Ya saya setuju, tapi jangan sampai military approach ini begini kan gitu. Karena jangan sampai nanti pendidikan ini akan hanya membuat generasi yang keras, bukan generasi yang tangguh misalnya kan, jadi seolah-olah akhirnya jadi military approach itu jadi
perpeloncoan gitu loh kasarnya. Kira wajib militer gitu ya. Jadi saya udah baca itu, sudah lihat. Jadi kalau misalnya ada netizen ngomong itu jangan sepotong-sepotong, saya udah baca kok, udah baca. Sok tafsir dari kalimat-kalimat itu sudah tahu. Bahkan saya itu lihat ketika dia ngomong A terus visual yang ditampilkannya saya lihat kok. Yang ditampilkan diantaranya yang dibina di Purwakarta. Tapi jadi kan kesannya yang ditampilkan di Purwakarta ini kemudian yang itu approach gitu loh. Ya, makanya Mas turun aja lihat ke sini bareng-bareng sama Om Jen, nanti Mas lihat langsung, nanti kasih masukan yang positif kasih masukan apa perbaikan yang harus kami lakukan. Atau misalnya kalau menurut pandangan Mas juga, ini nggak boleh dengan cara seperti ini. Misalnya, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nasional, atau ini bertentangan dengan Perpres nomor 87 2017 misalnya, atau dengan Perda yang ada di Jawa Barat, iya boleh sampaikan gitu, kasih kita alternatif model pembinaan yang lain gitu. Kita kan lagi sama-sama nih lagi cari gitu. Ya, ini ya, cuman masalahnya dalam videonya Ferel minta diundang ya. Saya tunggu undangannya gitu, tapi nggak tahu ya, masa DPR tuh harus diundang dulu baru datang gitu ya untuk melakukan pekerjaannya di dapilnya. Ya, semoga lah Om Jen segera ketemu sama Ferel, lalu bisa kerja bareng gitu ya, memantau langsung di barak militer tersebut ya. Terus gimana nih sama ultimatumnya dari siswi-siswi tadi ya? Katanya kirim aja ya ini Ferel dan kawan-kawan ini ke barak militer ya supaya tahu ya. Gantiin siswa-siswa itulah ya. Atau bareng ya. Aduh ini rame banyak guys ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini, sampai selek guys ya. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa. Aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.